Bab 242. Ana bocah. Tegur Gibran pada Ziko yang bicara, cium, di depan Evelyn. If hanya menoleh kanan kiri tak mengerti dengan ucapan keponakan serta abang-abangnya itu. Dan Zidan coba menutup telinga kedua adik kembarnya namun kesusahan dan akhirnya masa bodohlah. Keduanya masih sangat piik. Jadi tak mungkin paham. Inyong arep takon ya sedulur, oli ora. Saya mau tanya ya saudara, boleh gak? Nanya naon? Jawab Zidan. Gibran lalu mulai mengutarakan pertanyaannya. Sambil tangannya masih menutup kuping If. Nek Pak dosen kita di kampus lagi ngambek, apa harus dikis juga? Zidan tertawa dibuatnya. Sedangkan Ziko yang kesal, melempar potongan buah apel pada keponakannya itu. Namun ditangkap Gibran dan kemudian dimakannya. Mubazir. Jangan buang-buang makanan. Kayak sun gokong bae lah Rika bang. Lempar-lempar pisang. Gerutu Gibran yang dibalas lemparan buah lagi pisang oleh Ziko dan ditangkap kembali oleh Gibran. Biarin. Anggap aja lo itu rakyat gue. Ucapnya melempar pisang lagi pada Gibran. Begitu terus sampai Adriana menoleh. No, Pikola no, sayang. Ziko pun berhenti melempar buah dan menunduk meminta maaf pada sang nenek. Akhirnya, mereka pun makan siang bersama. Makan siang paling bersejarah bagi keluarga Antonio dan juga Adriana karena ini kali pertama juga makan siang bersama dengan keluarga besar besan mereka lengkap bersama dengan cucu mantu. Makan yang banyak mah, kan capek. Ziko berdecak karena posisi duduknya persis membelakangi posisi duduk Azam. Otomatis pembicaraan Azam istrinya terdengar jelas. Alay. Umpat Ziko. Mama gak mau ini pak. Uhuk. 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 Kompak ketiga pemuda harapan bangsa itu batuk secara bersamaan ketika mendengar Seva membalas ucapan Azam dengan sama lebaynya. Kenapa tuh? Tanya Zia. Bersin Ji. Jawab Azam. Zia mencibir pada sepupunya itu. Azam tertawa. Hati-hati kenapa mas, makannya. Tegur Stella. Gibran segera mengangguk setelah minum lalu mengacungkan jempolnya tanda oke. Aprilia dan Riani. 26. Hanya memperhatikan putra mereka yang terlihat sudah lebih baik ketika sudah minum. Seva akan berbalik memberi tisu, namun Azam mencegahnya. Mau papa potongin steaknya ma? Seva pun menoleh pada suaminya dan mengangguk. Duh, Seva cepet amat ya kena virus abang. Umur dia baru berapa coba? Tanya Ziko. Kayak anak SD lagi pacaran ya? Tanya Zidan. Sama om-om. Tambah Ziko yang baru saja berucap demikian, tiba-tiba terdorong ke depan karena Azam menyenggol punggungnya. Ziko berdecak lalu menggeser duduknya agar tak tepat di belakang Azam. Azam dengan telaten memisahkan mashed potato dengan steak karena Seva tak menyukai bubuk oregano berada di atas olahan kentang itu. Kamaliah dan Rahmat tersenyum haru melihat Seva dan Azam terlihat begitu sangat harmonis. Aprilia melihat wajah haru itu. Setelah makan siang, mereka semua beranjak bicara di taman bunga belakang milik keluarga Kasano. Di sini, para anak-anak bebas berlarian dengan kebun bunga yang sangat luas. Sedangkan para orang tua duduk-duduk di kursi berukir nan nyaman di taman ini. Bu, Pak. Sapa Aprilia pada Kamaliah dan Rahmat yang langsung menoleh padanya. Resepsi pernikahannya mau kita rayakan di sini. Di hotel milik keluarga kita. Sekaligus ulang tahun Azam. Gimana? Bapak sama ibu gak keberatan kan?
Tinggal selama beberapa hari lagi di sini. Kamalia dan Rahmat saling berpandangan. Tak terasa air mata menetes di pipi Kamalia. Seva yang melihat itu, mengambil tisu dan melap pipi Kamalia. Bude. Kamalia tersenyum dalam tangisnya. Bude terharu Seva, Bude gak nyangka, nasibmu bisa sebagus ini. Nak. Seva tergugu menangis lalu menemeluk Bude-nya erat. Tak ada yang tak menangis melihat kasih sayang dua orang itu. Terutama jika mengingat sejarah kenapa Azam bisa menikah dengan Seva. Bahkan Antonio dan Visal saja sampai saat ini tidak percaya bahwa cucu mereka yang pendiam dan sangat dibanggakan itu bisa melakukan hal yang tercela pada gadis yang seharusnya La lindungi karena sudah dianggap sebagai adik angkatnya. Wis, jangan nangis terus. Nanti bayinya sipit. Seva terkekeh dalam tangsinya lalu melepaskan pelukannya. Ndak apa-apa Bude. Biar kayak orang Korea. Canda Seva. Orang Korea dari mana? Bapak bule. Ibu Jawa kok Korea ta? Setelah tadi mereka menangis, mereka pun tertawa lagi. Ya udah, kalau gitu bang. Ya ma. Ajak Seva lihat-lihat mahar kalian gih. Biar semuanya kami semua yang urus di sini. Azam dan Seva termangu kemudian lihat ke arah seluruh anggota keluarganya yang kini mengacungkan jempol tanda bersedia menjadi bagian untuk melancarkan acara resepsi mereka kecuali ketiga pemuda harapan bangsa tentunya. 27. Bulan madu lagi mereka. Ucap Gaha. Iya. Nikah kecelakaan aja, pakai 3 kali bulan madunya. Tambah Ziko. Gibran menganggukkan kepalanya. Dari Teteh Kajen dan Abang, Nyong jadi teringat pepatah Cina. Apaan? Tanya Ziko dan Zidan kompak. Pacaran kui ora usah diumbar-umbar. Sing penting undangan, teko-teko kesebar, pacaran itu tidak usah dipamerkan yang penting tiba-tiba menyebar undangan. Wah, boleh juga itu. Berarti kawin kepaksa ya? Ulah coba-coba ah. Jangan coba-coba ah. Arur. Ketiga pemuda itu berteriak kaget karena tiba-tiba Riani van der Berg ada di belakang mereka. Sejak kapan Ibunda Zidan itu ada di sana? Bukankah tadi senang mengobrol bersama dengan para tetua? Iya Mom. Jawab Zidan pada ibunya sedangkan kedua saudaranya hanya menundukkan kepala tak sanggup melihat Susana Pangalengan melintas di depan mereka. Kini Riani berkumpul kembali dengan keluarganya untuk merencanakan pesta pernikahan. Sedangkan Azam sudah tak sabar untuk mengajak istrinya berlibur sambil mengelilingi salah satu kota mode paling terkenal di dunia, Milan. Dengan mobilnya sendiri dan tanpa sopir, Azam membawa istrinya ke pantai terlebih dahulu untuk menghilangkan penat. Baru setelahnya melihat mansion mereka sambil menginap di sana. Seva sudah memimpikannya berjalan di tepi pantai dengan ombak yang sesekali akan mengenai kaki mereka ketika berjalan. Namun, rupanya, Azam memiliki keinginan lain. Ia memilih sebuah kapal pesiar pribadi yang menemani mereka berlayar dari lepas pantai. Dengan kacamata hitam dan hanya memakai celana pendek, Azam bergaya bak nahoda di belakang kendali. Padahal ada nahodanya sendiri di sana. Azam menepuk punggung pria itu dan tertawa. Angin laut yang sejuk menerpa tiap pori-pori tubuh pria muda tersebut. Cuaca yang cerah membuat Azam ingin mengajak istrinya untuk turun berenang. Ia lalu berjalan ke kabin kapal. Mama, berenang yuk. Tak ada Seva saat Azam ke kabin dalam. Azam lalu naik ke bagian paling atas kapal dan akhirnya mendapati istrinya sedang berjemur di sana dengan bikini. Ulangi,
dengan bikini. Siapa yang mengizinkannya pakai bikini tupis itu? Azam menelan salivanya kasar sambil melepas kacamata hitamnya demi mendapatkan view yang sempurna di mana kulit eksotis itu nampak berkilauan diterpa sinar matahari. 28. Silakan follow akun Instagram aku di @sonia_indi2021l untuk cast dan visual novel. Hatur nuhun. Beberapa waktu sebelumnya di Mansion Kasano. Setelah selesai berganti pakaian dengan dress biru toska selutut, Seva keluar dari kamarnya untuk segera ikut sang suami melihat mansion yang dihadiahkan sebagai mahar untuknya. Memakai kalung yang berliontin gantungan kunci berbentuk kucing yang juga merupakan hadiah ulang tahun dari Azam, senyum merekah tak lepas dari wajah Seva Zehra. Suasana hatinya kini tak terlukiskan. Ia bahagia dan haru di saat bersamaan. Sejak bayilah mungkin memang sudah dikaitkan dengan keluarga Rohichan yang memiliki kebaikan luar biasa. Mereka tak pernah memandang orang dari banyak sedikitnya harta atau asal-usulnya. Seva bisa dengan mudah diterima di keluarga ini dengan cinta yang sama porsinya dengan anggota keluarga yang lain. Seva menutup pintu kamarnya dan akan berjalan keluar kamar. Secara kebetulan, saat itu bertemu dengan Stella yang juga baru keluar kamarnya setelah menidurkan Agni. "Kak," sapa Seva. Stella menoleh dan tersenyum melihat adik iparnya itu sudah terlihat cantik dengan dressnya. Benar-benar seperti remaja pada umumnya. Keduanya lalu berjalan bersama menuruni tangga. "Mau jalan sekarang?" tanya Stella yang dibalas anggukan Seva. "Iya kak." "Ke mansion ya?" Lagi, Seva tersenyum dan menganggukkan kepala. Di antara semua anak Boril, hanya Azam yang memiliki mansion di sini. Sebagai hadiah dari Antonio dan Adriana, sedangkan Zico dan Eve dihadiahkan mansion besar ini. Meski Stella berbeda ibu dengan adik-adiknya, namun Antonio dan Adriana pernah akan memberikan sebagian saham Kasano untuknya. Namun Stella menolak dengan alasan untuk adik-adiknya saja. "Tapi kata abang mau ke pantai dulu kak." "Pantai?" tanya Stella bersamaan dengan langkah mereka yang sudah sampai ujung tangga. Ada Zia yang sedang mengupas buah di meja dekat tangga dan netra birunya memicing mendengar Stella bicara dengan Seva. "Jadi kalian mau ke pantai?" "Iya kak. Bang Azam ngajak ke sana," ucap Seva sambil tersenyum ramah pada Zia yang duduk tak jauh dari tempatnya berdiri. Dibalas ramah pula oleh Zia. Ramah lebih ke kasihan sih. Agaknya sebentar lagi Seva akan jadi korban kejahilan Stella. Stella tersenyum manis hingga lesung pipinya terlihat. Zia menggelengkan kepalanya. Teringat senyum Stella yang sama yang diberikan padanya beberapa waktu yang lalu saat Zia bulan madu ke Padang. "Mau kakak kasih tips gak?" "Nah, kan. Boleh tidak sih?" Zia bilang jangan percaya sedikit pun pada istri Sultan Brebes itu. Zia mau buka suara untuk jangan dengarkan Stella tapi ia urungkan. Bola lampu di kepalanya mulai menyala. 29. "Cobain deh tips dari Kak Stella, Mbak," ujar Zia dengan senyum cantiknya yang menawan. "Tips apa?" tanya Seva. "Tips supaya dapat vitamin D dan dapat antioksidan saat hamil. Itu penting loh Seva." "Iya mbak, penting," ucap Zia. "Caranya kak? Pokoknya berjemur deh di bawah sinar matahari. Sinar matahari bagus buat kulit. Apalagi buat ibu hamil trimester pertama. Pelajaran ini gak ada di sekolah. Ini petua orang tua dulu-dulu. Si Zia aja udah buktiin." "Iya Ji." "Iya kak."
Mana mungkin Zia lupa momen berjemur beberapa minggu yang lalu. Cek, biar Azam merasakan apa yang Mahawira rasakan. Tekad Zia dalam hati agar suaminya tak ngenes sendirian. Ikutin aja tipsnya Mbak. Tutur Zia. Supaya sinar mataharinya meresap sempurna ke badan, pakai bikini ya Fa. Seva terkejut mendengarnya lalu menggelengkan kepala. Jangan malu. Pasti naik kapal pesiar kan? Kakak tahu, Nono punya itu dan Azam pasti pakai buat liburan kalian. Biasanya privat. Cuma kalian berdua. Nahoda hanya akan ada di tempatnya. Kamu aman kalau berjemur di bridge deck kapal. Gak bakal ada yang lihat. Terlihat wajah Seva bersemu merah saat mendengar kata berjemur. Ia belum pernah. Memakai pakaian terbuka pun tak pernah. Tapi Stella bilang kapal pesiarnya pribadi kan. Tak ada yang lihat kalau ia berjemur. Kenapa? Buat kesehatan loh. Ucap Stella lagi. Aku gak punya bikini kak. Aku punya. Ucap Zia langsung bangun dari duduknya dengan antusias dan menemui Seva. Aku kasih, mau gak mbak? Lama kalau harus beli dulu di jalan. Aku punya banyak yang baru beli. Mau yang mana? Yang polos ada. Two piece ada. One piece ada. Model tan kini. Atau yang sedikit kain dan talinya banyak. Stella sang superior sampai menelongo mendengar koleksi bikini milik sepupunya itu. Sedangkan Seva mengerjapkan netranya bingung. Lah tak paham sama sekali. Kasih warna cerah J. Siap. Tapi, ucapan Seva terpotong oleh Stella. Tapi satu ya Seva, kamu ini kan lagi hamil trimester pertama, menginjak bulan kedua kan? Iya kak. Kalau bisa, kalau diajakin Azam begituan, jangan mau dulu ya. Wajah Seva yang tadinya merona, kini makin merah padam mendengar ucapan Stella. Sedangkan Zia hampir tertawa. Ternyata sang kakak sepupu tak main-main jahilnya. Hal yang diberikan Stella padanya, diberikan juga pada Seva. Ya, oke. Fokus sama berjemur ya. 30. Azam melempar kaca matanya demi melihat dengan jelas istrinya yang tengah berjemur kini. Dengan bikini tupis berwarna hitam dan tali-tali yang mengikat kain mungil itu, Seva begitu menggoda. Berbaring di atas kursi santai yang memang tersedia di atas bright deck, Seva memejamkan mata menikmati terpaan sinar matahari hangat di kulitnya. Benar kata Stella, hangatnya terasa rileks. Selain bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh, memelihara tulang serta membuat tidur lebih berkualitas. Seva merasa nyaman dengan hangatnya sinar matahari di sore hari ini. Namun, kenyamanan itu hanya sekejap bagi Seva karena rasakan ada yang duduk di sampingnya dan menyentuh kulit perutnya yang terbuka. Seva mengerjap mendapati suaminya tengah menunduk dan coba menciumnya. Bang! Ucap Seva dengan menahan bahu Azam. Azam melepaskan tangan Seva di bahunya lalu mencoba menciumnya kembali namun ditahan lagi oleh Seva. Netra abu itu menatapnya tak percaya. Ada kabut gairah di sana dan Seva coba menahan agar tak disentuh Azam. Ma, aku mau berjemur bang. Tolak Seva. Bisa sambil berjemur kok. Bujuk Azam memeluk pinggang istrinya merapatkan tubuh mereka. Fabio gak bakal ke atas. Ucap Azam lagi. Menyebut nama nahodanya lalu mencium pelipis istrinya. Tangan Azam bergerak membuka tali bikini bagian dada Seva. Namun, Seva menolak. Aku mau berjemur. Papa kangen ma.
Kan baru kemarin bang, aku mau jemuran. Mau lagi. Seva menolak dicium Azam. Membuat Azam frustasi dibuatnya. Nafasnya sudah memburu dan gairahnya sudah mulai naik namun Seva belum sudi juga memanjakannya seperti sore kemarin. Sebenarnya, di tangan beri kecupan, di bibir beri kecupan-kecupan sayang mua itu tidak apa-apa. Seva saja yang tidak mau memberikan karena ia takut tak bisa berhenti kalau sudah berpagut bibir bersilat lidah dengan Azam. Azam kembali memajukan wajahnya namun Seva dengan kilat mengambil botol minyak zaitun dan gunakan untuk menahan bibir seksi suaminya.